Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Profesor Fernandes Mangunsong. Izinkan saya memperkenalkan diri. Praja Madya Muhammad Fadal Ghifari, NPP 340107, asal pendaftaran Sumatera Selatan, dari kelas D1, anak didik dari Profesor Fernandes pada mata kuliah praktikum penyusunan LKPJ. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa poin tentang LKPJ. Yang pertama, penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat serta lembaga legislatif. Laporan tersebut terdiri dari LPJ dan LKPJ yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Perbedaannya yaitu LPJ itu merupakan laporan pertanggungjawaban, berfokus pada aspek pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran, yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan dan mencerminkan penggunaan APBD secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan. Sementara itu LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban berisi gambaran kinerja kepala daerah dalam menjalankan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama 1 tahun. Melalui LKPJ, DPRD dapat menilai capaian, keberhasilan, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua laporan ini, LPJ dan LKPJ, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, karena mencakup aspek keuangan sekaligus kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. Pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan suatu proses penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas berbantuan. Sedangkan pemerintah daerah berkedudukan sebagai unsur eksekutif atau penyelenggara pemerintahan daerah, yang terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah yang berperan dalam menjalankan kebijakan, program pembangunan, serta pelayanan publik. Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan antara pemerintahan daerah dan DPRD bersifat sinergis dan saling melengkapi, sehingga keduanya menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian, urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah segala kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk urusan pemerintahan ini terbagi menjadi dua, urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Kemudian di urusan pemerintahan daerah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Dan di urusan wajib itu terbagi menjadi dua juga. Jadi ada pelayanan non-dasar dan pelayanan dasar. Jadi urusan pemerintahan pusat itu sebenarnya secara definisi itu kewenangan sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Lalu untuk urusan pemerintahan daerah itu diserahkan kepada daerah yang dalam pelaksanaannya itu dibedakan menjadi dua, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib itu merupakan urusan yang harus segera diselenggarakan oleh pemerintah karena kepentingannya berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Urusan wajib ini terbagi kembali menjadi dua kategori. Yang pertama itu berkaitan dengan pelayanan dasar atau menyentuh seluruh kebutuhan utama warga negara. Itu meliputi bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kemudian yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu mencakup beberapa sektor seperti tenaga kerja, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk urusan pilihan tadi itu urusan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik unggulan masing-masing daerah. Adapun urusan pilihan umumnya berkaitan dengan potensi unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, kelautan maupun sektor industri kreatif yang dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Kemudian ada desentralisasi yang merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola potensi dan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, sehingga tercipta pemerintah yang lebih efektif, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Kemudian ada istilah yang namanya dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah. Dalam hal ini contohnya seperti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau instansi vertikal. Dekonsentrasi ini tetap menempatkan tanggung jawab utama pada pemerintah pusat sehingga daerah hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan. Kemudian ada istilah namanya tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintahan daerah yang lebih tinggi kepada daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Kemudian ada penugasan. Penugasan itu merupakan pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada perangkat atau tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan pemberi tugas. Penugasan ini bersifat operasional dan spesifik serta tidak disertai dengan pelimpahan kewenangan secara penuh, melainkan hanya pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menugaskan. Kemudian inovasi daerah. Inovasi daerah ini merupakan upaya pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, serta pembangunan daerah. Inovasi ini dapat berupa ide, metode, maupun terobosan baru yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian ada RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu yang panjang, yakni 20 tahun, yang memuat arah kebijakan, visi, dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh. Tentunya RPJPD menjadi pedoman utama bagi pemerintah, terkhusus pemerintah daerah dalam merancang pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan, serta menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD. Kemudian ada RPJMD, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yakni dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu yang lebih singkat, untuk waktu 5 tahun, yang isinya tentang penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah, serta menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan. Kemudian ada Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Desa. Renstra SKPD ini disusun oleh setiap perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJMD. Dokumen perencanaan ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Kemudian ada yang namanya RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD ini berisi prioritas pembangunan, rencana kerja, serta kerangka pendanaan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD, di mana dokumen perencanaan pembangunan daerah ini untuk jangka waktu 1 tahun dijadikan pedoman utama bagi pemerintah daerah agar selaras dengan arah kebijakan. Sedangkan SPM atau standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat karena merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada setiap warga negara secara minimal. Kemudian Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja SKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RKPD. Isinya memuat rencana program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Lalu ada indikator kinerja utama atau IKU, indikator kinerja kunci atau IKK, dan indikator kinerja daerah atau IKD yang merupakan ukuran atau yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU ini adalah indikator yang menggambarkan pencapaian tujuan utama suatu perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan IKK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja kunci yang menjadi prioritas program. Dan satu lagi, IKD adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Ketiga indikator ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dapat diukur secara objektif, terarah, dan berorientasi pada hasil, dan terciptanya sistem evaluasi kinerja yang terbuka dan jelas. Kemudian, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan APBD P, perubahan APBD, adalah penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi, seperti pergeseran anggaran, keadaan darurat, atau perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Kemudian ada KUA atau Kebijakan Umum Anggaran. Ini berisi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar dalam penyusunan APBD. Sementara PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, ini berisi prioritas program secara batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana dan anggaran. Kemudian pendapatan daerah. Ini merupakan semua penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah untuk menambah kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Dan ini yang akan menjadi sumber utama pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang berasal dari sumber seperti dana transfer dari pemerintah pusat, ada juga pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian belanja daerah. Belanja daerah ini adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam satu periode anggaran. Belanja daerah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan operasional pemerintahan. Kemudian ada pembiayaan dalam APBD. Ini berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus yang terjadi, sehingga keseimbangan keuangan daerah tetap terjaga. Komponen pembiayaan meliputi penerimaan, pembiayaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, dan pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan, seperti penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. Dengan adanya ini, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kemudian ASN atau aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terdiri atas dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. PNS yaitu pegawai negeri sipil, dan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan berperan penting sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta penyambung antara masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini adalah semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah guna memperoleh dana dari pihak lain yang wajib dibayar kembali dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian. Digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam APBD, terlebih untuk menutup defisit anggaran atau membiayai pembangunan. Kemudian ada BMD atau barang milik daerah. Ini adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
maupun yang berasal dari perolehan lain. Barang ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang kinerja pemerintah daerah. Kemudian ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan memberikan manfaat bagi perkembangan daerah, menyediakan pelayanan kepada masyarakat, serta memperoleh keuntungan sebagai sumber pendapatan daerah. Badan usaha ini secara seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian dalam LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ini memuat capaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas daerah, yang dimana LPPD ini merupakan laporan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Sementara, ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau RLPPD adalah bentuk ringkasan dari LPPD yang kemudian disampaikan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan dan kepercayaan publik. Kemudian ada ADD atau alokasi dana desa, ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi lokalnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing karena adanya dana yang dialokasikan oleh pemerintah, kabupaten, atau kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditransfer melalui APBD yang peruntukannya untuk desa, seperti membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Lalu ada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, yakni rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat seluruh pendapatan belanja dan pembiayaan desa dalam 1 tahun anggaran sehingga menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan desa karena digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan serta kegiatan pemerintahan desa. Kemudian saya akan menjelaskan pemahaman tentang organisasi inspektorat daerah secara tipologi, struktur, dan tupoksi. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, LKPJ daerah, kepala daerah bukanlah pekerjaan yang bisa berdiri sendiri, melainkan hasil kerja kolektif antara tim penyusun dan kelompok kerja atau Pokja yang dibentuk secara khusus. Di daerah saya sendiri, di Kota Palembang, Inspektorat Daerah Kota Palembang merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, yakni lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan aturan, efektif, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Yang pertama ada tipologi. Untuk tipologi inspektorat daerah ini mengacu pada klasifikasi beban kerja dan kompleksitas daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 dan diperkuat oleh Permendagri nomor 107 tahun 2017. Beberapa poin pentingnya, inspektorat ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, inspektorat tipe A. Ini biasanya terdapat pada daerah dengan beban kerja besar dan kompleksitas tinggi seperti kota besar atau provinsi. Biasanya memiliki jumlah pejabat pengawas dan auditor yang lebih banyak. Kemudian ada inspektorat tipe B untuk daerah dengan beban kerja yang sedang. Ini struktur organisasinya tetap lengkap namun lebih sederhana dibandingkan tipe A. Kemudian ada inspektorat tipe C. Ini untuk daerah dengan beban kerja yang relatif lebih kecil, dengan jumlah personel dan unit kerja yang lebih terbatas.
Sebagai kota besar di Sumatera Selatan, Inspektorat Kota Palembang cenderung masuk dalam kategori tipe B, bahkan mendekati A, karena kompleksitas urusan pemerintahan dan jumlah perangkat daerah yang cukup banyak. Untuk struktur Inspektorat daerah ini sendiri umumnya terdiri dari yang pertama itu inspektur daerah sebagai pimpinan, kemudian sekretariat inspektorat sebagai pendukung administrasi, dan inspektur pembantu wilayah atau IRBAN, dan auditor, serta P2UPD sebagai pelaksanaan teknis pengawasan. Struktur ini menunjukkan bahwa inspektorat bekerja secara profesional berbasis keahlian auditor dan dan pengawasan, bukan sekedar administrasi birokrasi. Kemudian tupoksi atau tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah. Jadi tupoksi dari inspektorat daerah ini meliputi yang pertama audit terhadap keuangan dan kinerja perangkat daerah, kemudian review laporan seperti LKPJ dan laporan keuangan daerah, kemudian ada monitoring dan evaluasi program pemerintahan daerah, dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan. Dalam perspektif ini, sebagaimana dijelaskan oleh Situmorang dan Juhir, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal, bukan hanya mencari kesalahan setelah terjadi masalah. Artinya inspektorat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan pemahaman tentang organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, secara tipologi, struktur, dan tupoksinya. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini atau yang biasa disebut dengan BAPEDA merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mengarahkan jalannya pembangunan di daerah. Kota Palembang sendiri, BAPEDA juga tidak hanya untuk menyusun rencana di atas kertas, tetapi juga memastikan arah pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tipologi BAPEDA sendiri, BAPEDA ini termasuk dalam unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yang artinya BAPEDA bukan pelaksana teknis layanan langsung kepada masyarakat seperti dinas-dinas lainnya, tetapi lebih berperan sebagai perumus kebijakan dan perencana pembangunan daerah. Dari sistem pemerintahan daerah, BAPEDA memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara visi dan misi kepala daerah, penghubung kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan nasional. Untuk tipologinya sendiri ditentukan menjadi 3 tipe juga, tipe A, tipe B, dan tipe C, yang berdasarkan itu jumlah penduduk, luas wilayah, besaran APBD, dan kompleksitas permasalahan pembangunan. Sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera Selatan, dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang cukup tinggi, BAPEDA Kota Palembang umumnya termasuk menjadi tipe A atau mendekati tipe A karena beban perencanaan yang kompleks dan melibatkan banyak sektor. Untuk struktur organisasi BAPEDA sendiri, jadi struktur BAPEDA ini disusun untuk memastikan proses perencanaan berjalan sistematis, terarah, dan terintegrasi. Secara umum, struktur BAPEDA Kota Palembang terdiri dari Kepala BAPEDA, ini bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Kemudian ada sekretariat yang mengelola administrasi umum, keuangan, serta kepegawaian. Dan sekretariat ini menjadi tulang punggung operasional organisasi. Kemudian ada bidang-bidang teknis yang biasanya terbagi berdasarkan fokus perencanaan, seperti bidang perencanaan pembangunan ekonomi,
Ini mengurusi sektor ekonomi, industri, perdagangan, dan lain-lain. Ada bidang infrastruktur dan kewilayahan, ini fokus pada tata ruang, transportasi, dan pembangunan fisik. Ada juga bidang sosial dan pemerintahan, ini menangani pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kemudian ada bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang memastikan rencana berjalan sesuai target. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional juga, ini yang berisi tenaga perencana atau planner yang bekerja secara teknis dan profesional. Struktur ini juga menunjukkan bahwa Bapeda itu bekerja secara kolektif dengan pembagian tugas yang jelas namun tetap saling terhubung. Untuk tupoksi Bapeda ini sendiri, karena Bapeda berperan sebagai otak perencanaan pemerintah daerah, maka tupoksi Bapeda pada dasarnya berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, lalu ada mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar daerah, kemudian melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan, menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, dan jika diperhatikan secara lebih dalam, Bapeda Kota Palembang ini bukan hanya sekedar lembaga perencana, tetapi juga pengarah arah masa depan daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan di Kota Palembang itu sangat bergantung pada seberapa baik Bapeda mampu menyusun rencana yang tidak hanya ideal, tetapi juga realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kemudian saya akan menjelaskan pemahaman tentang organisasi biro yang menangani administrasi pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota. Sama dengan sebelumnya, ini saya jelaskan berdasarkan tipologi, struktur, dan tupoksi. Dalam struktur pemerintahan daerah, Setda atau Sekretariat Daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai unsur yang membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan seluruh perangkat daerah. Di dalamnya terdapat unit yang secara khusus menangani administrasi pemerintahan, yaitu Biro Pemerintahan di tingkat provinsi dan bagian pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota. Secara sederhana, unit ini bisa dipahami sebagai ruang pengatur koordinasi pemerintahan, karena hampir semua urusan administrasi pemerintahan daerah akan terhubung dengan unit ini. Secara tipologi organisasi, bagian pemerintahan di Setda Kota Palembang termasuk unit strategis, karena menangani urusan yang berkaitan langsung dengan administrasi wilayah, otonomi daerah, hingga hubungan antar pemerintahan. Dari segi tipologi, Biro Pemerintahan atau yang di provinsi dan bagian pemerintahan yang di kabupaten atau kota termasuk dalam unsur staf pendukung di sekretariat daerah, yang dimana artinya mereka bukan pelaksana teknis layanan publik seperti dinas, tetapi lebih berperan sebagai pengordinasi kebijakan pemerintahan, fasilitator administrasi pemerintahan, dan penghubung antar perangkat daerah. Jika dianalogikan, unit ini seperti pengatur lalu lintas administrasi pemerintahan, agar semua kebijakan dan urusan berjalan tertib dan tidak tumpang tindih. Kemudian, secara struktur organisasi perbedaannya hanya pada tingkat pemerintahan. Di tingkat provinsi, itu ada Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekdaprov. Kemudian ada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada biro pemerintahan yang dipimpin oleh kepala biro. Ada subbagian atau subbidang teknis sesuai urusan, seperti otonomi daerah, pemerintahan umum, kerjasama daerah, dan lain-lain. Untuk tingkat kabupaten atau kota sendiri, ada sekretaris daerah kabupaten atau kota, kemudian ada asisten pemerintahan. Bagian pemerintahan dipimpin kepala bagian, kemudian ada subbagian sesuai kebutuhan administrasi pemerintahan daerah.
Struktur ini bersifat fleksibel namun tetap mengacu pada pedoman nasional agar tidak tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kewenangan. Lalu untuk tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok yaitu membantu sekretaris daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan. Untuk fungsinya sendiri, secara rinci, yang pertama perumusan kebijakan administrasi pemerintahan. Ini menyusun bahan kebijakan terkait tata kelola pemerintahan daerah. Lalu, yang kedua koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat daerah agar berjalan selaras. Lalu yang ketiga pembinaan administrasi wilayah. Ini berfungsi mengelola administrasi kecamatan dan kelurahan. Kemudian ada pengelolaan otonomi daerah. Fungsinya untuk memastikan pelaksanaan desentralisasi berjalan sesuai aturan. Kemudian ada yang kelima, fasilitas kerjasama daerah untuk menyusun dan mengordinasikan kerjasama antar daerah. Lalu ada pengelolaan batas wilayah. Ini untuk menangani administrasi terkait batas daerah secara hukum dan teknis. Kemudian ada evaluasi dan pelaporan. Ini berfungsi untuk menyusun laporan pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagai bahan evaluasi pimpinan. Jadi dengan kata lain, unit ini tidak langsung melaksanakan pelayanan publik, tetapi memastikan bahwa seluruh sistem pemerintahan daerah berjalan secara tertib, sinkron, dan sesuai aturan. Jika kita lihat secara menyeluruh, bagian pemerintahan di Kota Palembang memiliki peran yang cukup krusial, meskipun seringkali tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain, unit ini ibarat pengatur alur dalam pemerintahan, memastikan setiap kebijakan tidak hanya selesai di meja birokrasi, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik di tingkat wilayah. Kemudian saya akan menjelaskan pemahaman tentang organisasi biro kelembagaan dan tata laksana di Sekretariat Daerah Provinsi, serta bagian kelembagaan dan tata laksana di Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota. Seperti sebelumnya, saya juga menjelaskan secara tipologi, struktur, dan tupoksi. Jadi dalam sistem pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah atau Setda memiliki peran sebagai pusat koordinasi administrasi yang membantu kepala daerah mengatur jalannya pemerintahan. Yang di dalamnya terdapat unit yang secara khusus menangani penataan organisasi dan sistem kerja birokrasi, yaitu Biro Organisasi di tingkat provinsi dan bagian organisasi di tingkat kabupaten atau kota, yang fokus pada bidang kelembagaan serta tata laksana pemerintahan. Unit ini sering dipandang sebagai bagian yang mengatur kerangka kerja birokrasi, karena tugasnya berkaitan dengan bagaimana struktur pemerintahan disusun dan bagaimana setiap perangkat daerah menjalankan fungsinya secara terarah dan efisien. Untuk tipologi organisasi, bagian organisasi di Kota Palembang ini memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan pembentukan struktur OPD, penyusunan SOP, hingga reformasi birokrasi, baik biro kelembagaan dan tata laksana di Sekretariat Daerah Provinsi maupun Sekretariat Kabupaten atau Kota di Kota Palembang. Sama-sama termasuk dalam unsur staf pendukung atau supporting staff dalam pemerintahan daerah. Perbedaannya terletak pada tingkat kewenangan dan cakupan kerja. Kalau untuk di tingkat provinsi itu Biro Kelembagaan dan Tata Laksana memiliki cakupan yang lebih luas karena mengkoordinasikan penataan lembagaan di tingkat provinsi sekaligus memberikan arahan kepada kabupaten atau kota
di wilayahnya dikenal sebagai biro organisasi. Sedangkan di kabupaten atau kota, bagian organisasi lebih fokus pada urusan internal pemerintahan daerah setempat saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dan operasionalnya lebih teknis, berbentuk bagian organisasi di bawah sekretariat daerah. Untuk struktur organisasinya, struktur bagian organisasi pada Setda Kota Palembang umumnya terdiri dari asisten administrasi umum atau asisten 3. Ini membawahi bagian organisasi, mengordinasikan aspek kelembagaan dan tata laksana. Kemudian ada kepala bagian organisasi atau kabak organisasi, ini memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan kelembagaan dan tata laksana. Kemudian ada subbagian, ini biasanya terbagi menjadi beberapa fokus lagi, seperti subbag atau subbagian kelembagaan dan analisis jabatan yang menyusun struktur organisasi dan analisis jabatan. Ada subbagian tata laksana, ini mengatur sistem kerja, prosedur dan SOP. Ada juga subbagian reformasi birokrasi dan kinerja. Ini yang menangani evaluasi kinerja dan program reformasi birokrasi. Struktur ini dirancang agar setiap aspek organisasi, baik bentuk maupun cara kerjanya, dapat dikendalikan secara sistematis. Kemudian untuk tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Secara umum, tugas keduanya sama dalam hal substansi, yaitu membangun sekretaris daerah, yaitu membantu sekretaris daerah dalam penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang kelembagaan, serta tata laksana pemerintahan. Namun tetap terdapat perbedaan dalam tingkat peran, yang dimana biro organisasi di tingkat provinsi ini tugas pokoknya itu menyusun kebijakan penataan kelembagaan tingkat provinsi. Kemudian mengkoordinasikan evaluasi organisasi perangkat daerah di wilayah provinsi, memberikan pembinaan dan rekomendasi pada kabupaten atau kota, serta mengembangkan kebijakan reformasi birokrasi di tingkat provinsi, sehingga fokusnya itu lebih strategis, koordinatif, dan pembinaan lintas daerah. Sedangkan di bagian organisasi atau kabupaten kota, ini tugasnya itu menyusun dan menata struktur organisasi perangkat daerah di kabupaten atau kota, menyusun SOP dan tata laksana internal pemerintah daerah, melakukan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai, kemudian mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Fokusnya ini lebih teknis, operasional, dan internal pemerintahan daerah. Jika kita lihat lebih dalam, bagian organisasi di Kota Palembang sebenarnya memegang peran yang sangat mendasar. Bagaimana ia tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, tetapi justru menentukan bagaimana seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara efisien. Dengan kata lain, tanpa pengelolaan kelembagaan dan tata laksana yang baik, pemerintahan akan kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya. Kemudian saya akan memberikan pemahaman tentang perangkat daerah lainnya jika dilihat dari tipologi, struktur, dan tupoksinya. Jadi selain biro, bagian Bapeda, inspektorat, dan sekretariat daerah, dalam pemerintahan daerah juga terdapat perangkat daerah lainnya yang menjadi pelaksana utama urusan pemerintahan. Perangkat daerah ini biasanya berbentuk dinas, badan, atau satuan kerja lainnya yang masing-masing memiliki tugas spesifik sesuai bidangnya. Jadi secara sederhana, perangkat daerah lainnya ini dapat dipahami sebagai mesin utama pemerintah daerah, khususnya di Kota Palembang, yang secara langsung menjalankan pelayanan publik dan program pembangunan kepada masyarakat. Jadi secara tipologi perangkat daerah lainnya ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu dinas daerah. Dinas daerah ini melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Contohnya itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dan banyak lain lagi. Kemudian ada badan daerah. Badan daerah ini menunjang fungsi tertentu
seperti perencanaan, kepegawaian, keuangan, contohnya itu BPKAD, Bapeda, Bapenda, dan banyak lainnya. Kemudian ada Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja. Ini yang menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Kemudian ada kecamatan. Ini yang perangkat daerah yang sifatnya itu kewilayahan. Kemudian ada kelurahan, unit pemerintahan yang langsung berhubungan dekat dengan masyarakat, yang tentunya dibawahi oleh kecamatan. Secara umum tipologi ini menunjukkan bahwa perangkat daerah ini memiliki peran yang berbeda. Ada yang bersifat pelayanan langsung, ada yang perencanaan, dan ada juga yang administrasi kewilayahan. Dan Kota Palembang yang sebagai kota yang besar memiliki perangkat daerah dengan tipologi A dan B karena kompleksitas urusannya yang cukup tinggi. Untuk struktur perangkat daerah ini umumnya tersusun secara hierarkis, yaitu yang pertama itu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ada juga yang kedua itu sekretaris daerah, lalu kemudian di bawahnya lagi ada dinas atau badan atau kecamatan, kemudian di bawahnya lagi ada bidang atau seksi, yang kemudian ada lagi subbidang atau subbagian, dan yang paling terakhir itu di paling bawah ada pelaksana teknis. Jadi struktur ini menunjukkan adanya alur komando yang jelas, sehingga setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang terarah sesuai bidangnya masing-masing dan dapat bekerja secara hierarkis, dari bawah mengkoordinasikan pekerjaan ke atas, kemudian ke atas lagi sampai ke kepala daerah. Untuk tugas pokok dan fungsi, untuk fungsinya sendiri perangkat daerah lainnya ini sangat bergantung pada jenis organisasinya. Namun secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi untuk dinas daerah ini biasa melaksanakan urusan pemerintah secara langsung kepada masyarakat atau pelayanan publik. Kemudian ada badan daerah. Ini yang mendukung perencanaan, keuangan, dan fungsi penunjang pemerintahan. Kemudian ada kecamatan. Ini yang menyelenggarakan koordinasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Dan ada kelurahan. Ini yang memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan masyarakat di tingkat dasar, yang tentunya di bawah kecamatan. Dengan demikian, perangkat daerah lainnya ini memiliki peran sebagai pelaksana utama kebijakan pemerintah daerah yang sudah direncanakan oleh Bapeda dan diawasi oleh inspektorat. Kemudian jika kita melihat struktur ini atau tugas pokok ini secara keseluruhan, perangkat daerah lainnya ini di Kota Palembang merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena mereka tidak hanya menjalankan kebijakan tetapi juga menjadi wadah pemerintah di mata masyarakat. Dengan seluruh kombinasi itu diharapkan pelayanan publik di Kota Palembang dapat berjalan lebih efektif, merata ke berbagai lapisan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan format dan sistematika laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Jadi LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan dokumen resmi yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah, baik dari sisi program pembangunan, pengelolaan keuangan, maupun pelayanan publik. Jadi secara sistematika, LKPJ ini disusun secara terstruktur
dan sistematis agar mudah dipahami, terukur, serta dapat dievaluasi secara objektif oleh DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya. Struktur laporan inilah yang kemudian mencerminkan alur logis dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Jadi untuk struktur LKPJ ini dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, adalah bagian awal yang berisi gambaran umum tentang dasar hukum, arah kebijakan pembangunan, dan kondisi dari daerah tersebut. Bagian ini menjadi penting karena akan menjadi dasar untuk memahami keseluruhan isi laporan sebelum masuk ke bagian yang lebih rinci. Secara umum dalam penyusunan LKPJ berlandaskan pada aturan resmi pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Aturan ini tentunya menjadi acuan agar laporan yang dibuat memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada 1.1 dasar hukum atau undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan. Di bab ini, di subbagian ini 1.1 dasar hukum, ini menunjukkan bahwa daerah tersebut terdiri secara sah dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Karena dengan adanya dasar hukum ini, semua kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada 1.2 yaitu visi dan misi kepala daerah. Dalam subbagian ini, arah dan tujuan pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah tertulis. Visi menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai, sedangkan misi ini menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Jadi semua program pemerintah daerah disusun agar sesuai dengan visi dan misi tersebut sehingga pembangunan bisa berjalan lebih terarah. Kemudian ada subbagian 1.3 di mana ini merupakan data umum daerah, memberikan gambaran tentang kondisi daerah secara keseluruhan, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa informasi penting, seperti yang pertama data geografis wilayah yang menjelaskan letak, luas, dan kondisi wilayah daerah. Kemudian ada jumlah penduduk, yaitu total masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sebagai objek pembangunan. Kemudian ada pertumbuhan penduduk yang menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Kemudian ada jumlah PNS atau ASN, yaitu aparatur yang menjadi pelaksana administrasi dan pelayanan pemerintahan. Ada juga realisasi pendapatan daerah yang menjelaskan hasil penerimaan daerah dari berbagai sumber pendapatan. Ada juga realisasi belanja daerah, yaitu penggunaan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan. Kemudian realisasi pembiayaan daerah yang menggambarkan sumber pembiayaan seperti sisa lebih anggaran atau pinjaman daerah. Jadi secara keseluruhan, data ini membantu memberikan gambaran untuk bisa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kemudian bab 2 ini perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adanya perubahan terhadap program kegiatan, subkegiatan, dan alokasi, tempat dan waktu pada dasarnya dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah
agar pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penyesuaian ini biasanya dilakukan karena adanya dinamika di lapangan seperti perubahan prioritas pembangunan, penyesuaian kebijakan pemerintahan pusat, atau kondisi fiskal daerah yang membutuhkan penyesuaian. Dari sisi pengelolaan pendapatan daerah, perubahan dapat terjadi pada target penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi maupun transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar target pendapatan lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual suatu daerah. Pada pengelolaan belanja daerah, perubahan penjabaran APBD dilakukan dengan mengatur kembali alokasi anggaran pada program, kegiatan, dan subkegiatan. Penyesuaian ini mencakup lokasi pelaksanaan serta waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan mampu mendukung pencapaian output yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada pengelolaan pembiayaan daerah, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan sumber pembiayaan seperti penggunaan sisa lebih, perhitungan anggaran atau SILPA, penerimaan pinjaman daerah, atau pengeluaran pembiayaan lainnya yang mendukung keseimbangan APBD. Secara keseluruhan, perubahan penjabaran APBD ini dilakukan bukan untuk mengubah tujuan utama pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan tetap sejalan dengan target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan bab 3, yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bagian ini merupakan bagian inti dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Di dalamnya kinerja pemerintah daerah dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Ada subbab 3.1, yaitu capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Diuraikan lagi menjadi 3 uraian. Yang pertama A, capaian kinerja. Ini adalah realisasi output dan anggaran. Jadi dalam bagian ini perlu dijelaskan sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah mencapai target yang ditetapkan, baik dari sisi realisasi, output, maupun realisasi anggaran. Realisasi output menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan, sementara itu realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena semakin tinggi kesesuaian antara target dan realisasi, maka dapat dikatakan kinerja pemerintahan daerah berjalan dengan sangat baik dan efektif. Kemudian ada capaian kinerja keluaran, permasalahan, dan solusi. Jadi untuk subbagian ini dijelaskan capaian kinerja masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap urusan pemerintahan, baik urusan wajib, urusan penunjang, maupun urusan pendukung. Selain membahas capaian, bagian ini juga menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, kendala teknis di lapangan, kurangnya sumber daya manusia, atau hambatan koordinasi antar perangkat daerah. Juga dalam bagian ini juga menjelaskan akar permasalahan untuk mengetahui penyebab utama dari kendala yang terjadi, serta solusi yang telah dilakukan pemerintah daerah, bisa berupa perbaikan sistem kerja, penyesuaian anggaran, peningkatan koordinasi, atau percepatan pelaksanaan program agar target kinerja tetap dapat tercapai. Kemudian di bagian C, ini analisis kesesuaian program dengan target kinerja. Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Analisis bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan di lapangan sudah berjalan sesuai rencana atau masih terdapat ketidaksesuaian. Jika terdapat perbedaan, maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pada tahun berikutnya.
Dengan adanya analisis ini, pemerintah daerah dapat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sehingga ke depan perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian di subbab 3.2 ini menjelaskan kebijakan strategis yang ditetapkan. Menjelaskan bagaimana kebijakan strategis diambil oleh kepala daerah dalam 1 tahun anggaran sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakannya dapat berupa peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, maupun tindakan strategis lainnya. Kebijakan ini bersifat penting karena menjadi bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat mendesak dan berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan efektif. Kemudian 3.3 ini tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Jadi upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan DPRD pada tahun anggaran sebelumnya akan dijelaskan pada bagian ini. Biasanya muncul dari hasil pembahasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, baik dalam aspek program, kegiatan, maupun pengelolaan keuangan daerah. Tindak lanjutnya dapat berupa perbaikan kebijakan, penyesuaian program dan kegiatan, atau pelaksanaan subkegiatan tertentu yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya menerima rekomendasi sebagai catatan, namun juga menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk melakukan perbaikan nyata. Sehingga dalam bagian ini hubungan kerjasama dan fungsi pengawasan antara DPRD dan pemerintah daerah dapat tergambar, agar diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah semakin meningkat, lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bab 4, yakni capaian kinerja, pelaksanaan tugas, pembantuan, dan penugasan. Jadi di bab ini membahas tentang pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang diterima atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran tertulis di sini. Dan bagian ini penting mengingat bagaimana koordinasi antar tingkatan pemerintahan berjalan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam bab ini. Jadi ada subbab 4.1, yakni urusan pemerintahan dalam tugas pembantuan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan. Yaitu urusan yang diberikan dari pemerintah tingkat atas seperti pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Secara sederhana, bagian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menjalankan amanah dari pemerintah yang lebih tinggi maupun memberikan penugasan kepada level pemerintahan di bawahnya agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif. Kemudian dilanjutkan oleh subbab 4.2 yaitu hambatan atau permasalahan dan upaya penyelesaian. Dalam bagian ini dijelaskan berbagai hambatan atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, kendala koordinasi antar instansi, maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya penyelesaian, seperti peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat atau provinsi, melakukan penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tugas pembantuan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Kemudian pada bab terakhir, bab 5, penutup. Dalam bab ini, bab terakhir di laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah, ini merupakan akhir dari laporan yang berisi rangkuman umum dari seluruh pelaksanaan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Di dalamnya tidak lagi membahas secara rinci setiap program atau kegiatan, tetapi lebih ditekankannya gambaran keseluruhan hasil kinerja pemerintah daerah. Biasanya di dalamnya disampaikan kesimpulan mengenai sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dari segala sisi. Juga dapat disampaikan gambaran umum mengenai hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dilakukan selama 1 tahun anggaran. Bab ini menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk kembali melihat perjalanan kinerja yang telah dilaksanakan, agar kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Sehingga bagian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja agar lebih efektif, efisien, akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk mekanisme penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan isi rekomendasi DPRD. Jadi laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah atau LKPJ Kepala Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Sehingga dalam praktiknya LKPJ ini menjadi salah satu bentuk evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat sejauh mana program pemerintah yang sudah direncanakan benar-benar terlaksana di lapangan.
Untuk mekanisme penyampaian LKPJ, jika ditinjau dari prosesnya, LKPJ ini tidak serta-merta langsung begitu saja disampaikan, tetapi melalui berbagai tahapan penyusunan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Data yang dimasukkan biasanya berasal dari berbagai pelaksanaan program, kegiatan, sampai penggunaan anggaran selama 1 tahun berjalan. Dan setelah laporan selesai disusun, kepala daerah kemudian menyampaikannya kepada DPRD melalui rapat paripurna. Lalu di tahap ini LKPJ resmi dibahas oleh DPRD, biasanya melalui komisi atau panitia khusus atau pansus. DPRD akan mempelajari isi laporan tersebut, menilai apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana awal, serta melihat capaian kinerjanya. Dari hasil pembahasan itulah kemudian DPRD memberikan catatan atau masukan yang disebut rekomendasi. Kemudian isi rekomendasi DPRD. Rekomendasi dari DPRD pada dasarnya berisi masukan dan saran perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Isinya pun bisa bermacam-macam, mulai dari perbaikan perencanaan program, peningkatan layanan kepada masyarakat, sampai pengelolaan anggaran supaya lebih efektif dan tepat sasaran. DPRD juga sering memberikan catatan terkait masalah yang terjadi di lapangan, serta mendorong agar pemerintah daerah lebih memperkuat koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah, agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih baik. Rekomendasi ini bukan hanya sekedar formalitas belaka, namun memang menjadi bahan penting koreksi bagi pemerintah daerah guna memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Jadi biasanya pemerintah daerah juga menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam bentuk kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran.
Oke, jadi kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwasanya mekanisme penyampaian LKPJ dan rekomendasi DPRD menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga hal ini menunjukkan perwujudan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan menerima masukan serta terus berusaha untuk mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Dan tentunya proses ini juga menjadi bentuk nyata dari adanya evaluasi kerja. Adanya evaluasi kinerja pemerintahan yang tidak hanya berhenti pada laporan, tetapi adanya peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah, dan serta adanya bentuk pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah daerah tetap berjalan baik dan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Saya mengambil beberapa sumber referensi untuk LPJ dan LKPJ itu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mekanisme penyampaian LKPJ dan isi rekomendasi DPRD itu saya mengambil referensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 itu untuk petunjuk pelaksanaan PP Nomor 13 tadi, PP Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur format teknis LKPJ secara rinci. Mohon izin, saya rasa demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dari penjelasan yang saya buat ini. Saya mohon dapat menjadi bahan untuk pembelajaran kedepannya, dan saya berterima kasih kepada Profesor Fernandes atas bimbingan dan arahannya selama mengajar di kelas administrasi pemerintahan daerah di kelas D1, D2, dan D3. Mohon izin sekali lagi saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat salah kata dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.